Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah penemuan dan perkembangan teori sel. Tahukah kamu bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan sel? Nah, ada beberapa ahli yang dikenal dalam penemuan sel. Ada Robert Hooke, Antony van Leeuwenhoek, Hartwig, Robert Brown, Matthias Jacob Schleiden, dan Theodor Schwann, Rudolf Virchow, Felix Durjadin, Max Schulze. 1. Robert Hooke. Pada tahun 1665, Robert Hooke melakukan pengamatan dengan menggunakan lensa pembesar pada sepotong gabus dan mendapatkan bagian-bagian seperti ruangan atau rongga kosong, sehingga disimpulkan bahwa gabus merupakan bangunan yang berlubang-lubang kecil seperti sarang lebah. Rongga kosong ini kemudian disebut sel, yang berasal dari cella, berarti kosong yang dibatasi dinding, yang dinamakan diafragma. Sejak saat itulah dikenal istilah sel. Yang kedua, Antony van Leeuwenhoek. Pada tahun 1674, Antony van Leeuwenhoek dengan menggunakan mikroskop yang masih sangat sederhana dapat meneliti sel-sel yang bebas dan melihat adanya bangunan di tengah sel yang sekarang dikenal sebagai inti sel. Yang ketiga, Hartwig. Pada tahun 1829, Hartwig mengajukan suatu teori yang disebut teori protoplasma yang menyatakan bahwa sel merupakan kumpulan substansi hidup yang disebut protoplasma yang di dalamnya mengandung inti nukleus dan bagian luarnya dibatasi oleh dinding sel. Yang keempat, Robert Brown. Pada tahun 1831, Brown mengemukakan bahwa inti sel merupakan komponen dasar dan tetap dari sel. Dalam inti sel ini juga dikenal adanya protoplasma, sehingga untuk membedakan protoplasma dalam sel dan protoplasma dalam inti digunakan istilah yang berbeda, yaitu sitoplasma untuk protoplasma dalam sel dan karyoplasma untuk protoplasma dalam inti. Yang kelima, Matthias Jacob Schleiden dan Theodor Schwann. Schleiden ahli botani dan Schwann ahli zoologi pada tahun 1939 mengemukakan suatu teori berdasarkan hasil penelitiannya, dan teori ini dikenal dengan nama teori sel. Dalam teori ini dikatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun atau terdiri atas sel-sel. Jadi semua makhluk hidup sebenarnya merupakan kumpulan dari sel-sel, atau sel merupakan elemen dasar dari makhluk hidup. Teori sel ini merupakan teori yang sangat mendasar dalam pengembangan biologi sel, sehingga akhirnya Schwann diakui sebagai bapak dari sitologi modern. Yang keenam, Rudolf Virchow. Virchow pada tahun 1858 mengemukakan bahwa sel selalu berasal dari sel lain atau uniselula iselula, yang berarti bahwa sel mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau membelah. Yang ketujuh, Felix Durjadin. Felix Durjadin menganggap bahwa bagian terpenting dari sel adalah cairan sel. Ia menggunakan istilah sarkoda atau sarks, daging untuk bagian material yang menyerupai gelatin di dalam sel binatang. Substansi ini pula dapat ditemukan di dalam sel tumbuhan. Dan yang kedelapan, Max Schulze. Ia mengatakan bahwa dasar fisik dari kehidupan adalah protoplasma, lalu ia mengemukakan teori protoplasma, sehingga muncullah teori berikutnya yang menyatakan bahwa sel merupakan unit fungsional kehidupan. Luar biasa ya hasil penemuan para ahli. Mereka merumuskan perkembangan sel dari sel mati hingga sel yang mendasari kehidupan kita. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan proses kehidupan. Demikian video kali ini, jangan lupa subscribe, likes, dan bagikan. Terima kasih telah menyaksikan.